Oke, baik. Selamat pagi semua, gitu ya. Kita mulai kuliah kedua, gitu ya. Kemarin memang bahasannya memang kita hanya membahas pembukaan saja atau silabus seluruhnya, gitu ya. Hari ini rencananya kita akan bahas ini nih nanti, gitu ya, tentang gas. Kemarin sudah saya singgung, gitu ya. Jadi yang mungkin sebagian besar berpikir bahwa produksi itu hanya ngitung IPR, gitu ya, gitu. Tapi yang terpenting itu sebenarnya data yang kita gunakan untuk menghitung inflow performance itu harus kita QC dulu karena beberapa metode. Maaf, ini suara burung saya soalnya bunyi terus, jadi maaf kalau agak mengganggu ya. Yang terpenting adalah ketika kita menghitung inflow performance itu kita tahu data apa yang bisa dipakai, gitu ya. Kemudian yang pertama itu, yang kedua, kondisi data tersebut seperti apa, gitu ya, gitu. Nah, bahasan hari ini kita akan bahas potensial test, gitu ya, deliverability test. Nah, potensial test atau deliverability test itu sebenarnya ya inflow performance lah buat semua orang, gitu ya, gitu. Nah, tadi data tesnya seperti apa gitu ya ketika kita mau menghitung itu. Yang ketiga ini sebenarnya berkaitan sama tiga yang terakhir di bawah itu. Kondisi datanya seperti apa? Apakah datanya semua stabilize gitu ya? Apakah ada yang datanya yang stabilize dan dia transient? Dan yang ketiga, apakah datanya semuanya transient? Nah, hal ini yang kadang itu tidak diperhitungkan dalam menghitung inflow performance. Gitu. Pokoknya ada data test ya sudah itu jadi inflow performance gitu ya gitu. Nah, jadi memang tidak bisa dipisahkan sebenarnya beberapa ilmu itu memang diperminyakan ini sebenarnya terkait semua. Mau produksi juga harus tahu reservoir, juga harus tahu drilling gitu ya gitu. Karena nanti drilling berkaitan sama apa skin dan sebagainya seperti apa, matnya seperti apa, kualitasnya nanti sumur produksi seperti apa. Ini inflow performance juga harus tahu reservoir apa, well test paling tidak gitu. Nah, nanti kita singgung sebenarnya apa ini gitu ya. Nanti kalau misalnya inflow performance itu datanya semuanya stabilize seperti apa gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada yang stabilize dan ada yang transient seperti apa. Kemudian jika semua datanya transient seperti apa. Ya. Nah, beberapa paper yang saya berikan gitu ya, beberapa paper yang saya berikan itu kalian pelajarin. Sebenarnya yang saya berikan itu berkaitan sama yang terakhir, yaitu kalau datanya transient. Tapi sebenarnya nanti juga akan dibahas bahwa sebenarnya itu berkaitan sama yang kalau misalnya nomor 2, jadi yang stabilize dan transient data ada seperti apa, gitu. Oke ya. Diskusinya biasa saja, kita diskusi gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang nggak jelas di pertengahan kuliah, boleh ditanyakan gitu ya. Saya bebas gitu ya. Ini juga hanya 3 orang, saya harapkan diskusi kita lebih enak gitu ya gitu. Dan kalian paham apa yang saya sampaikan saat ini gitu ya. Gitu. Karena ini akan kalian gunakan kelak gitu ya. Baik, yang jadi pertanyaan sebenarnya kan kadang itu kan ini nih gitu ya. Kenapa sih ada tes potensi gitu ya gitu. Ada potensi tes itu buat apa kan gitu. Kenapa kita butuh itu kan gitu ya gitu. Nah, ini yang selalu saya sampaikan bahwa sebenarnya awal kenapa kemarin ada yang menanyakan kenapa kok siapa kemarinnya Adim ya. Mas kenapa kok gas dulu gitu loh. Kenapa nggak minyak dulu gitu ya gitu. Ya, jadi awal pertama kali itu gitu ya. Jadi potensi tes itu sebenarnya dulu itu ya simple gitu ya, simple. Simpelnya gimana? Ya dia hanya pengen tahu sumur tersebut kemampuannya berapa. Gitu. Nah kalau kita sudah tahu ini sebenarnya ada tes potensi gitu ya, otomatis apa? Ini ujung-ujungnya kalau saya sudah tahu, ini saya tahu apa?
duitnya berapa, kan gitu. Ya kan, ujung-ujungnya kan itu kan gitu. Saya seumur ini kan punya dapat menghasilkan berapa kan gitu. Semua ini sebenarnya untuk mengatur duitnya berapa. Tetapi paling tidak kita bisa tahu bahwa kapasitas yang akan kita gunakan berapa, kapasitas produksi. Kemudian nanti kalau misalnya berikutnya itu selain kapasitas, ya berarti apa? Berarti nanti artificial lift-nya apa dan sebagainya gitu. Tapi di awal-awal gitu ya, tes produksi itu tidak seperti sekarang gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat ini gitu ya, ini sebenarnya salah satu contoh gitu ya, salah satu contoh potensial tes yang zaman dulu. Jadi sejarahnya gitu ya, ketika ini sekitar 1900-an lah ini ya, kondisi ini 1900-an. Jadi awal pertama kali dahulu itu jika ingin mengetahui potensi dari sumur gitu ya, lah engineer atau yang punya sumur pada waktu itu gitu ya, itu free flow gitu ya. Jadi kenapa kok sampai sekarang itu ada yang namanya kemampuan maksimal itu kan absolute open flow potential AOF kan gitu ya, AOFP kan gitu. Lah sejarahnya dulu memang benar-benar dibuka free flow gitu ya gitu. Jadi kalau dilihat dari sini gitu ya, dari sini ini sumur itu dibuka free flow nih gitu, dibuka free flow. Nah ini kebetulan dia oil well di Amerika, ini juga gitu. Lah ini oil, lah ini Big Chief, ini gas well, ini sekitar 1900-an. Lah yang jadi masalah gitu ya, yang jadi masalah gitu. Oke, memang kita ini ingin mengetahui potensi ya, namanya juga potensial tes gitu ya. Potensi dari setiap sumur tadi. Yang saya bilang tadi ujung-ujungnya kan duit gitu ya. Ujungnya duit. Nah, ternyata ketika sumur-sumur tadi ada yang di free flow, yang ujungnya ingin melakukan atau ingin mengetahui potensi dari sumur gitu ya, ternyata ada problem gitu. Nah, problemnya apa? Nanti akan ada bahasan di terakhir gitu ya, di kuliah selanjutnya. Jadi ternyata ketika ini diproduksi dengan dibuka gitu ya, ada berbagai macam masalah. Ada yang pertamanya minyaknya bagus, dites kolaps gitu. Atau sumurnya blow out gitu. Karena zaman dulu juga nggak begitu safe nih ya, BOP-nya mungkin zaman dulu 1900-an belum begitu safe gitu. Ada juga yang malah terjadi masalah kepasiran gitu. Jadi selain pasir, koning dan sebagainya itu terjadi, masalah produksi malah terjadi. Karena apa? Dia dibuka pada kemampuan maksimumnya. Nah, nanti akan kita singgung sebenarnya ada yang namanya optimum gitu ya, production range gitu. Nah, kenapa kok ada masalah di sini gitu ya? Ya karena masalah ini timbul karena apa? Karena dia sudah melebihi kemampuan optimum dari produksinya. Jadi walaupun potensinya besar, tapi sebenarnya setiap sumur itu punya kemampuan masing-masing. Karena apa? Ada ikatan butiran. Kalau misalnya tadi kepasiran. Kepasiran berarti apa? Berarti di situ ada ikatan pasir pada atau sementasi butiran tersebut. Nah, itu juga mempunyai kemampuan ikatan. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti drawdown pressure-nya terlalu besar, otomatis ya pasirnya tadi akan bisa keluar gitu. Ini maaf ada kedengeran suara mesin nggak? Karena tetangga saya lagi bangun. Ini kelihatannya gangguannya banyak sekali. Oke, tapi masih dengar ya? Masih dengar suara saya ya? Masih, Mas. Oke. Maaf kalau ini ya, gangguannya macam-macam. Ada yang lagi bangun rumah soalnya. Baiklah, sebenarnya yang mau kita mau tuh apa sih? Kan gitu. Yang kita mau apa sih? Apa sih yang mau kita mau dari tes ini gitu ya? Dari tes ini kita maunya apa gitu? Jadi apakah perlu gitu ya? Apakah perlu dibuka sebesar-besarnya seperti tadi gitu?
Nah, tentu saja kan kita maunya itu untuk memperkirakan kemampuan sumur kan gitu. Kemampuan sumur. Lah, yang jadi pertanyaan berikutnya, ketika saya ingin mengetahui kemampuan sumur tersebut berproduksi sampai seberapa besar, apakah perlu kita buka sampai sebesar-besarnya? Kan gitu ya, gitu. Apakah perlu kita buka sebesar-besarnya? Karena tadi sebenarnya beberapa sumur yang tadi dilakukan dibuka sebesar-besarnya ternyata malah apa? Malah merusak sumur tersebut. Gitu ya, gitu. Jadi tadi ada kalau misalnya oil ya ada gas atau water conning gitu ya, gitu, atau kepasiran, sanding, atau banyaklah problem produksi yang terjadi. Kalau misalnya di luar range produksi optimum tadi, gitu. Lah, kemudian orang mulai berpikir nih pada tahun 1900-an itu kemudian mulai berpikir nih, gitu ya, gitu. Bagaimana nih caranya kita mau produksi, gitu ya, mengukur kemampuan sumur, tetapi apa? Tetapi tidak merusak sumur, kan gitu. Jadi yang dilihat tuh sebenarnya maksudnya sumur ini apa sih gitu. Ngukur itu, kalau mau ngukur potensi, lihat kemampuan sumur, bisa tidak saya tanpa membuka free flow atau dibuka sebesar-besarnya, tetapi tetap tahu kemampuan sumur tersebut gitu. Baiklah, kemudian nih ada nih yang pertama kali. Jadi PI itu pertama kali itu kalau mau tahu sejarahnya itu TV More gitu ya, gitu. TV More. Nah, TV More ini kalian bisa lihat di papernya yang di kanan bawah ini gitu ya. Ini. Gitu. Tapi ini kalau nggak salah nih saya lupa, saya ada papernya kalau nggak salah di New York Times. Jadi bukan apa ini, saya ngetrace-nya sampai ke bukan paper ini ya, tulisan lah ini ya gitu. Jadi kalau nggak salah ini di koran apa gitu kalau nggak salah gitu ya. Saya lupa gitu kalau nggak salah di koran apa. Nah, TV More ini sebenarnya hanya men-state saja kalau dari hasil riset dia gitu ya. Itu kelihatannya ini PI Productivity Index ini berpengaruh nih gitu. Tapi beliau Pak More ini dia tidak men-state persamaan dan sebagainya gitu ya. Tidak mengeluarkan ini statement khusus, hanya dia menyinggung. Jadi pertama kali PI ini keluar itu yang mengeluarkan Productivity Index ini adalah TV More, tapi beliau tidak men-state gitu ya gitu. Tapi kemudian ini Haider gitu ya, itu pada tahun 1936 beliau juga mengeluarkan nih gitu ya. Jadi bahwa productivity index itu sebenarnya superior tuh untuk melihat kemampuan sumur gitu. Jadi berdasarkan TV More tadi, kemudian beliau melihat coba mencari hubungan antara productivity index dengan kemampuan sumur gitu. Nah, kalau kita lihat di sini gitu ya. Sini gitu ya. Ini agak berbeda dengan inflow performance yang sekarang kan gitu. Jadi kalau dilihat di sini adalah ini bedanya apa coba? Kalau yang IPR biasa kan pressure ya, tapi kalau di sini adalah delta P kan gitu. Delta P sedangkan sini tetap Q kan gitu. Jadi bedanya sama yang sekarang apa? Kalau yang sekarang, kalau ini dibalik, ini sebenarnya delta P ini berarti kalau 0 berarti apa? Di sini P reservoir kan gitu. Ya, gitu ini P reservoir, sedangkan di sini kalau delta P-nya equal dengan P reservoir, berarti di sini 0-nya di atas. Jadi sebenarnya kalau dilihat, kalau dikonversi gitu ya, ininya pressure gitu ya, 0-nya ini itu ya ada di atas sini. Karena dia equal dengan P reservoir. Gitu. Lah, rate-nya ini dia 0 sama gitu. Nah, sebenarnya tipikalnya sudah sama, ini kan key, gitu kan gitu. Key-nya 0 tetap hanya dia kalau di inflow performance dia dipindah ke atas karena apa? Atasnya itu P reservoir. Dulu kenapa seperti ini? Karena mungkin mengukur P reservoirnya pada zaman itu mungkin belum begitu ini. Jadi pressure difference saja yang dia ini. Kalau dia nggak alirkan 0, kalau dia alirkan turun delta P-nya 200 dapatnya Q-nya ini gitu ya.
kemudian kalau turun lagi jadi 400 gitu, dapatnya key-nya ini. Gitu. Lah kalau ini delta P-nya ya, ini delta P seperti itu. Jadi masih header ini belum melihat secara inilah gitu ya. Gitu. Nah kemudian gitu ya dari ini kemudian yang pertama kali men-state equation. Jadi yang perlu dipahamin bahwa header tadi itu hanya mengeluarkan kurva ini saja gitu ya. Jadi belum ada persamaan, beliau hanya bilang bahwa ini kelihatannya ada hubungan nih gitu. Nah, kemudian yang mengeluarkan persamaan pertama kali gitu ya. Jadi yang men-state bahwa ini persamaannya seperti ini adalah yang pertama kali keluar productivity index itu adalah Muscat gitu ya. Nah, ini yang secara teoretikal mengeluarkan persamaan yang pertama gitu ya. Jadi Muscat ini gitu ya. Itu dia melihat bahwa di sini dari persamaannya ini kita juga bisa lihat bahwa ada beberapa parameter yang mempengaruhi. Benar, di sini ada delta P sama Q sesuai sama yang header tadi, ada kaitannya gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa parameter yang masuk. Tetapi selain yang tertulis di sini, itu juga ada beberapa hal yang dia state gitu ya. Yang dia state apa? Bahwa ternyata ada parameter lain yang mempengaruhi. Yaitu apa? Yaitu GOR. Gas oil ratio, producing GOR itu mempengaruhi gitu ya. Yang pertama, jadi selain yang ada di situ, beliau men-state bahwa ini atau PI atau J tadi dipengaruhi juga sebenarnya terhadap apa? GOR gitu ya gitu. Nah, selain itu juga apa? Yang kedua itu juga dipengaruhi oleh apa? Pressure gradient dari sumur. Jadi pressure gradient dari sumur gitu ya. Ya karena pressure drop-nya di atas kan mempengaruhi gitu ya. Nah, ini dari sumur gitu ya, sumur. Nah, yang ketiga ini apa? P reservoir gitu. Nah, ketiga ini mempengaruhi gitu ya gitu. Jadi nah, dari situ kemudian ini mulai dikembangkan lagi. Jadi yang ini tadi kemudian dikembangkan. Jadi Muscat ini yang pertama kali gitu. Nah, productivity index itu gitu ya, itu sebenarnya merupakan slope dari ya. Jadi productivity index itu merupakan slope dari kurva ini gitu ya gitu. Jadi yang perlu dilihat itu. Ya, ini pertama kali masih linier seperti ini. Nanti dikembangkan lagi kemudian berikutnya. Sampai sini jelas ya? Ini masih awal gitu ya. Nah, kemudian gitu ya, sebelum kita masuk ke bagian yang ini gitu ya, kita harus mengerti dulu ada beberapa deliverability test gitu ya. Jadi kalian juga harus mempelajari tentang well test gitu ya. Jadi penting karena produksi itu juga berkaitan sama well test. Saya tidak singgung detail di sini gitu ya. Saya hanya singgung hal-hal yang diperlukan ketika nanti melakukan perhitungan. Tapi untuk well test secara detail karena sudah ada kuliahnya, sebaiknya kalian mengikuti kuliah well test tersebut ya gitu. Jadi tesnya itu ketika kita melakukan tes, namanya bisa deliverability test gitu ya. Itu ada beberapa gitu ya. Jadi sebenarnya ada sejarahnya. Pertamanya flow after flow, kemudian ternyata kalau yang flow after flow kok ada yang data ternyata dengan kondisi flow after flow kok tidak tercover nih, tidak stabilize nih. Kemudian ada kombinasi stabilize supaya ini dirubah jadi apa? Ada yang isokoronal, ada yang modified isokoronal dan sebagainya. Lah nanti kalian akan dapatkan lebih detail itu pada mata kuliah well test gitu ya gitu. Lah, tetapi di sini saya hanya mengkategorikan hasil tes tersebut itu ada 3 hal besar yang perlu kita lihat karena itu berpengaruh dalam mengevaluasi data tes tersebut dijadikan sebagai inputan untuk inflow performance atau deliverability well kan gitu. Yang pertama gitu ya, ini jika datanya semuanya stabilize. Datanya stabilize gitu.
Nah, ini metodenya apa yang bisa digunakan kan gitu. Cara menghitungnya data tersebut apa nih gitu. Nah, kemudian yang kedua itu jika datanya itu ada yang kombinasi nih hasilnya gitu ya, karena mungkin karena stabilize test itu waktunya tergantung dari permeabilitas dan sebagainya gitu ya. Nanti saya singgung sedikit gitu ya. Nah, jika ternyata hasil yang kita dapatkan itu ada satu yang stabilize nih gitu ya, gitu. Tapi yang lainnya itu ternyata transient. Oleh karena itu di tes-tes sumuran, di well test itu desainnya biasanya di terakhir itu ada extended flow. Nah, kalau kalian nanti perhatikan, itu di well test itu biasanya terakhir itu extended flow. Nah, sebenarnya extended flow itu mau mengunci nih supaya jangan-jangan nanti tes saya yang di terakhir yang di awal-awal tadi itu ternyata dapatnya itu dia transient Mas Ian gitu ya. Nah, extended flow yang di akhir ini bisa digunakan untuk mengkonversi data-data yang transient tadi supaya inflow performance-nya bisa dikoreksi dengan data yang extended flow tadi. Ya, gitu. Nah, ini yang kadang kelupaan orang-orang ini gitu ya. Jadi ya pokoknya well testnya dapatnya apa, tes umurnya dapatnya apa, ya sudah itu yang di ini gitu. Extended flow kadang nggak digunakan gitu ya. Atau malah nggak tahu nih gunanya buat apa gitu ya. Gitu. Nah, ini kalian saya harap nanti lebih mengerti di sini gitu ya. Jadi nanti jika kalian ada di di meng-QC kah atau di pekerjaan kalian kah, itu kalian tahu bahwa inflow performance itu akan berbeda jika data yang digunakan salah. Gitu ya. Bisa overpredict, bisa malah lebih rendah lagi gitu. Nah, jika saya sudah jadi kalau yang tadi stabilize itu ada flow after flow dan sebagainya, untuk yang kombinasi itu ada isokronal dan modified isokronal, saya sudah ada extended flow, ternyata extended flow-nya ada gangguan kan gitu. Yang saya harapkan bisa stabilize gitu ya. Ternyata yang stabilize-nya yang extended flow tadi ternyata juga apa? Ternyata juga jadinya transient. Akhirnya apa? Ya mau nggak mau semua datanya transient kan gitu. Nah, perlakuannya seperti apa ketika nanti diolah menjadi inflow performance gitu ya. Nah, ini nanti bisa kalian lihat di sini gitu ya. Kita akan bahas nanti hal tersebut lebih detailnya seperti apa. Ya, gitu. Nah, ini saya singgung sedikit gitu ya. Saya singgung sedikit stabilize flow gitu ya gitu. Tapi nanti kalian akan lebih dapat kalau misalnya kalian ada di kuliah well test gitu ya gitu. Nah, di sini sebenarnya stabilize time itu gini ya. Ini gitu ya. Mana ini mau saya? Nah, ini gitu ya, stabilize time gitu ya. Itu kalau kita lihat ini saya ambil dari ininya John Lee gitu ya. Sebenarnya tergantung juga terhadap apa? Terhadap permeabilitasnya gitu ya gitu. Nah, kalau dilihat sini kan ada tergantung dari permeabilitasnya. Bisa dibayangkan kalau misalnya permeabilitasnya itu kecil gitu ya, misalnya reservoir yang permeabilitasnya kecil gitu ya. Antara inilah gitu ya, antara inilah gitu ya gitu. Permeabilitasnya kecil antara 1 sampai 10 gitu ya. Bisa dilihat bahwa dengan asumsi radiusnya adalah 40 akre gitu ya. Itu berapa? Dari 25 jam, 10 milidarsi aja lah antara 10 sampai 100 ini. 10 milidarsi aja lah gitu ya. Ini kan 25 jam tesnya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ini bisa dihitung menggunakan ini ya. Ini saya hanya menggunakan tabulasinya ini supaya gampang saja melihat gambarannya gitu ya gitu. Karena kalau nanti lebih detail biasanya di well test. Misalnya 10 jam aja lah gitu. Nah, 10 jam. 10 milidarsi. Bisa dilihat bahwa di sini 25 jam. Kan gitu, 25 jam. Nah, sekarang bisa dilihat bahwa tes-tes yang dilakukan gitu ya, gitu. Apakah mungkin dilakukan satu tes gitu ya? Nanti kita lihat gitu ya, bahwa stabilize-nya itu kan 25 jam. Nah, karena apa? Karena memang dia bentuknya seperti ini nih, gitu ya, gitu. Pada waktu satu dia merambat, gitu ya, gitu, merambat. Lah, merambat ini waktunya tergantung rambatan yang tadi, tergantung dari permeabilitasnya. Semakin permeabilitasnya tinggi, gitu ya, semakin cepat rambatannya. Lah, kalau dilihat misalnya antara 10 sampai 100 milidarsi gitu ya, itu antara 2 sampai 25 jam gitu ya. Berarti
Bagaimana nih kalau misalnya tesnya seperti ini nih? Gitu ya. Ini nanti ada flow after flow, isokronal, modified. Ini tipikalnya seperti ini ya gitu. Berarti apa? Supaya tes-tes satu-satu ini dia stabilize gitu ya. Berarti minimal berapa? 25 jam kan gitu. Kalau misalnya tadi permeabilitasnya kecil ya gitu. Ini tadi gitu. Oleh karena itu apa? Ada yang ketika flow after flow tidak bisa di capture, ada isokronal, ada modified isokronal dan sebagainya. Ini biasanya yang belakang ini nih. Kalau dilihat nih, extended flow nih gitu ya. Extended flow itu supaya dilihat bahwa kalau misalnya nanti di sininya ternyata depan ini gitu ya. Karena kalau untuk stabilize semua kan tadi butuh waktu yang panjang nih gitu ya gitu. Lah, bagaimana caranya supaya saya bisa mengetes dengan waktu yang tidak begitu panjang tetapi saya bisa melihat kemampuan performance dari sumuran tersebut kan gitu. Nah, oleh karena itu oke. Jadi sorry ada gangguan sedikit. Jadi kadang yang kita kelupaan itu jika kita menggunakan isokronal atau modified, ketika menghitung inflow performance kita lihat dulu di sini sudah stabilize belum gitu. Nah, konfirmasinya gimana? Ya tanyakan yang mengevaluasi well testnya. Ini sudah stabilize belum gitu. Kalau nggak stabilize berarti kita bisa menggunakan data ini untuk mengkonversi supaya inflow performance kita itu sesuai. Oke, jelas ya. Nah, jadi kalau misalnya apa di sini gitu ya. Oh ya, saya jelaskan sedikit ya tentang ini gitu. Kalau flow after flow ini kita bisa lihat bahwa laju alirnya dibuka terus gitu ya. Dibuka beberapa pada waktu yang sama gitu. Nah, kalau isokronal namanya iso gitu ya. Berarti apa? Berarti dia ini dibukanya pada waktu yang sama gitu ya. Ditutupnya kalau kita lihat ini waktunya berbeda. Supaya apa? Supaya kembalinya itu coba saya zoom ya. Supaya kembalinya tadi setiap tes satu pasang tes di sini gitu ya. Itu merupakan satu pasang tes yang seolah-olah dia tes baru. Karena apa? Dia kembali ke P reservoir yang sama. Ya, gitu. Jadi yang pertama awalnya dulu flow after flow. Ternyata ada beberapa hal yang tidak bisa di-cover nih. Apa? Kalau flow after flow ini tidak bisa stabilis, saya nggak bisa ngitung kemampuan sumur secara sesuai kan. Kemudian diusulkan ada yang namanya isokronal ini tadi. Ya, untuk permeabilitas mungkin yang lebih kecil ketika ketemu gitu ya gitu. Nanti kalian bisa lihat sejarahnya lah gitu. Kalian baca lagi. Nah, di sini kalau kita lihat dia selalu kembali ke awal nih gitu ya. Jadi kalau ini kan sama nih, ini sama waktunya gitu ya. Ininya sama gitu ya. Tapi apa? Ininya berbeda bukaannya. Ketika nutupnya dia berbeda. Karena apa? Supaya mengejar dia kembali ke inisial. Ya. Jadi supaya dianggap satu cycle yang ada di sini, buka tutup ini, itu diasumsikan menjadi satu tes karena dia kembali ke P reservoir lagi, kembali ke P reservoir lagi, kembali ke P reservoir lagi. Jadi di sini dilihat sebagai apa? Ini sebagai isokronal, sama statusnya. Nah ternyata gitu ya, itu ada yang nggak kembali-kembali nih gitu. Jadi sama sebenarnya setiap metode itu memperbaiki metode sebelumnya ini kan gitu. Jadi after flow gitu ya, ada yang nggak sesuai. Oke, sekarang gimana kalau kita isokronal gitu loh. Nah di isokronal ternyata setelah dites nggak ada yang nggak kembali lagi nih gitu ya. Gitu. Karena apa? Probabilitasnya cukup kecil. Ya sudah. Sekarang apa? Ini modified isokronal. Pada waktu buka yang tutup dan ini yang sama seperti itu. Jelas ya perbedaannya ya. Nanti kalian pelajarin detail ada di kuliahnya Mas DA gitu ya. Itu juga lebih lengkap. Nanti kalian bisa lihat di YouTube beliau gitu ya gitu. Supaya penjelasannya lebih detail dan lebih komprehensif.